Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4, bagaimana kabarnya untuk minggu ini? Semoga minggu ini kabarnya semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Oke siswa kelas 4, pada minggu ini kita masih melanjutkan pelajaran yang kemarin bab 3, yaitu tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, untuk kali ini kita berada di bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu berkaitan dengan saling menghargai orang yang berbeda agama. Nah, siswa kelas 4, kepada orang yang berbeda agama itu kita harus saling menghargai. Bagaimana ini penjelasannya? Langsung saja kita mulai dengan mengamati gambar. Coba kalian amati gambar di bawah ini. Ini kira-kira gambar apa? Ini adalah gambar dua orang. Ini yang berbeda agama. Nah, orang yang ini kan sedang belajar kelompok ya, belajar bersama. Nah, orang ini itu sudah adzan, aku izin sholat. Kemudian yang ini menjawab, ya silakan sholat dulu, aku nunggu di sini. Nah, dari percakapan ini berarti yang gambar sebelah kiri ini izin untuk melaksanakan sholat, dan gambar yang sebelah kanan ini mengizinkan temannya untuk melaksanakan sholat, untuk menjalankan ibadah sholat. Ini merupakan gambaran dari menghargai orang yang berbeda agama. Nah, berikutnya tentang menghargai keragaman. Dalam berteman itu kita tidak boleh pilih-pilih. Artinya berteman dengan yang seagama saja, berteman dengan yang sesuku saja, berteman dengan yang warna kulitnya sama saja, itu tidak boleh. Jadi meskipun berbeda agama, meskipun berbeda suku, meskipun warna kulitnya berbeda, kita harus berteman. Ya, tidak boleh memilih teman. Kemudian perbedaan itu bukanlah penghalang untuk berteman. Jadi meskipun kita beda agama, beda suku, beda bangsa, itu semua bukan penghalang untuk berteman. Dan kita harus menghargai perbedaan. Karena ada perbedaan-perbedaan itu kita harus menghargai. Baik perbedaan agama kita hargai, perbedaan suku kita hargai, perbedaan bangsa kita hargai, bahkan perbedaan bahasa harus kita hargai. Nah, menghargai perbedaan ini loh yang termasuk disebut toleransi. Pernah mendengar kan istilah toleransi? Nah, apa itu toleransi? Toleransi yaitu menghargai perbedaan. Nah, sekarang bagaimana perwujudan toleransi dalam kehidupan sehari-hari itu? Contohnya perwujudan toleransi yaitu memberikan kebebasan kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh mengekang orang lain. Baik itu teman, tetangga maupun siapa saja ya, saudara, kita tidak boleh mengekang, kita harus memberikan kebebasan kepada orang lain. Contohnya adalah jika ada teman yang berbeda pendapat, maka kita harus menghargainya dan tidak boleh memaksa. Jadi kalau kita pas melakukan musyawarah dalam kelas ya, kita melakukan musyawarah, kemudian kita mengusulkan A, tapi ada teman kita yang berpendapat B, maka teman yang berpendapat B itu tadi harus kita hargai. Dan kita tidak boleh memaksakan pendapat kita, yaitu A itu tadi, ya kepada teman kita yang berpendapat B. Semua pendapat itu harus kita hargai dan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Itu namanya kita memberikan kebebasan kepada orang lain.
Berikutnya, perwujudan toleransi yang nomor 2 adalah mengakui hak setiap individu. Mengakui hak setiap orang. Jadi setiap orang, setiap dari kita itu mempunyai hak. Dan hak dari teman kita itu harus kita akui. Contohnya adalah, misalnya teman kita itu kita ajak bermain, tetapi menolak. Maka kita tidak boleh memaksakan untuk bermain, karena menolak bermain itu merupakan hak teman kita. Itu contoh. Misalnya, pada suatu hari kita ke rumah teman kita mau mengajak bermain. Tapi pada saat itu teman kita tidak mau bermain, teman kita itu pilih berada di rumah saja. Maka kita tidak boleh memaksa teman kita itu untuk bermain bersama. Kita harus menghargai hak teman kita untuk memilih bermain atau tidak. Karena memilih untuk ikut bermain kita atau tetap berada di rumah itu merupakan hak teman kita. Itu merupakan hak setiap individu yang harus kita akui dan harus kita hargai. Gitu. Itu merupakan perwujudan toleransi yang kedua. Berikutnya, perwujudan toleransi yang ketiga adalah menghormati keyakinan orang lain. Jadi orang lain meyakini apa, kita harus menghormatinya. Dan tentu saja keyakinan dari kita semua ini ada yang sama, ada yang beda. Oleh karena itu harus kita hormati. Contoh menghormati keyakinan orang lain adalah jika ada teman yang berbeda agama, maka kita tidak boleh memaksa untuk mengikuti agama kita. Contohnya adalah kita mempunyai teman yang agamanya tidak sama dengan agama kita. Maka kita harus menghargai agama teman kita itu. Tidak boleh kita memaksakan teman kita untuk mengikuti agama kita. Ya, kita harus menghargai karena perbedaan agama itu harus kita hormati. Ini merupakan menghormati keyakinan orang lain. Berikutnya, perwujudan toleransi yang nomor 4 adalah saling mengerti. Jadi di antara kita dengan teman harus saling mengerti. Contohnya adalah, misal pada saat kita ke sekolah, teman kita tidak membawa alat tulis, maka kita pinjami jika alat tulis kita itu lebih dari 1. Dan teman tersebut harus merawatnya agar tidak rusak. Nah, jadi kita dengan teman kita itu harus saling mengerti. Misalnya kalau kita yang meminjami alat tulis, maka teman kita harus merawatnya. Kita mengerti bahwa teman kita tidak punya alat tulis. Cara mengerti kita yaitu meminjami. Teman kita cara mengertinya karena sudah dipinjami alat tulis, maka teman kita harus merawatnya dan mengembalikan sesuai saat dipinjami itu. Ini namanya saling mengerti. Demikian juga sebaliknya, jika kita dipinjami oleh teman alat tulis, ya kita harus merawatnya. Tidak boleh kita merusaknya. Apalagi kita bawa pulang, ya tidak boleh. Setelah dipinjami ya harus dikembalikan. Ini namanya adalah saling mengerti. Oke, itu adalah beberapa perwujudan dari toleransi. Nah, ternyata Nabi Muhammad pun juga toleransi, ya, bertoleransi. Contohnya apa? Contohnya yang pertama adalah Nabi Muhammad itu menyuapi pengemis tua Yahudi yang buta. Jadi meskipun ada pengemisnya itu berbeda agama, yaitu orang Yahudi, tapi Nabi Muhammad tetap berbelas kasih, ya, dengan cara menyuapi. Karena apa? Buta
mau makan sendiri kan kesulitan. Akhirnya disuapi. Ini adalah sisi kemanusiaan dari Nabi Muhammad. Jadi meskipun beda agama tapi tetap dikasihani. Contoh yang lain, Nabi Muhammad itu ketika menjumpai rombongan pembawa jenazah Yahudi, beliau berdiri menghormati juga. Jadi meskipun jenazah yang lewat itu jenazahnya orang Yahudi, tapi tetap dihormati oleh Nabi Muhammad. Nah, kedua contoh ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang toleransi. Oleh sebab itu, kita sebagai umatnya harus meniru Nabi Muhammad untuk bertoleransi kepada orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Nah, toleransi di sini harus ada batasan-batasannya. Apa saja batasan toleransi itu? Toleransi itu batasannya adalah jangan sampai toleransi itu mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan agama. Jadi toleransi itu tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan agama. Kalau kita mempunyai agama yang berbeda, ya kita harus menghormatinya dan harus menghargainya. Hal itu sesuai dengan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Kalian hafal surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6? Pasti hafal kan? Nah, ini dia. Untuk bunyi surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Saya bacakan terjemahannya ya. Yang Arabnya nanti bisa dibaca sendiri. Yang pertama, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ayat yang kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan ayat yang ketiga, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat yang keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat yang kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat yang keenam, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini menunjukkan toleransi beragama. Untukmu agamamu. Jadi ya untukmu ya agamamu. Kemudian untukku juga agamaku. Ini. Nah, berdasarkan materi di sini, semoga kita bisa bertoleransi antar pemeluk agama yang berbeda. Ya, kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang yang berbeda agama. Semoga sedikit materi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.